Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Ismail Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal dalam menjelaskan syaratnya jamak takhir. Kita kemarin membahas seputar jamak takdim. Betul. Syurutu jam'i takhir. Syarat-syaratnya jamak takhir. Jamak takhir itu seperti duhur dilakukan di waktu asar. Waktu umpama maghrib dikerjakan pada waktu isya, itu jamak takhir. Jamak takdim ataupun jamak takhir sebagaimana yang sekarang kita bahas itu punya syarat. Nah, kemarin kita sudah selesai bagaimana syarat-syaratnya jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Syurutu jam'i takhirin, ada pun syarat-syarat jamak takhir. Itnani, yaitu ada dua. Ada dua. Kalau jamak takdim itu 4. Kalau jamak takhir, duhur dikerjakan pada waktu asar, maghrib dikerjakan pada waktu isya, itu cuma 2. Yang pertama, niyatul ta'khir, yang pertama niat mengakhirkan sholat. Umpama duhur, waqad baqiya min al-waqtil ula, dan masih tersisa dari waktu yang pertama, waktu ya sawwa yang masih ada waktu. Maksudnya begini, di waktu duhur, entah jam 2, jam 1, jam setengah 3, itu kan masih ada waktu duhur. Sampai niat di situ, oh nanti sholat duhur saya mau dikerjakan ke asar, mau di jamak takhir. Atau jamak takhir itu kan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Nanti sholat duhur saya mau dikerjakan ke waktu asar. Jadi sampian itu yang niat pada waktunya kan duhur. Kalau sampai udah masuk asar niat jamak takhir, tidak sah sampean. Sampai belum sholat duhur kan, Haji Topik ke Pontianak. Haji Topik udah mau Haji Topik ke Pontianak. Di duhurnya tidak sholat. Di saat asar baru dia mengatakan saya mau menjamak takhir duhur ke asar, tidak sah. Kecuali masih ada waktu duhur. Seperti setengah 3, jam 1, jam 2, itu kan ada waktu duhur. Disitulah waktunya dia niat. Saya mau sholat duhur nanti dijamak, atau saya mau jamak takhir duhur mau disimpan ke waktu asar. Tapi kalau seumpama niatnya pas waktu asar, nanti duhur saya mau digabungkan ke asar, artinya jamak takhir, tidak sah itu. Paham? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 2, wadamul udri ila tamamit thaniyati. Nomor 2, langgengnya perjalanan udur. Itu alasan ila tamamit thaniyati, sampai sempurnanya yang nomor 2. Maksudnya begini, posisinya kita masih punya udur, seperti perjalanan, itu kan udur. Nah, kalau kita di rumah-rumah tidak bisa kita menjamak jamak takdim ataupun jamak takhir, tidak bisa. Nah ini posisinya kita, syarat yang nomor 2 masih perjalanan, itu maksudnya. Yang kita mengerjakan sholat itu posisi kita masih perjalanan. Kalau di rumah sudah bisa dijamak. Jadi jamak takhir itu syaratnya cuma 2. Yang pertama, kita niat mengakhirkan sholat duhur mau disatukan dengan asar. Pada waktu duhur kita yang niat. Maghrib mau disatukan, dijamak, dikumpulkan dengan waktu isya. Tapi pada waktu itu, waktu maghrib yang kita niat. Nomor 2, posisinya kita masih perjalanan, masih musafir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-Imam Zarruji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa ashabihi fid dharain amin. Waqad sannafa, betul. Waqad sannafa as-sayyidul imam, telah mengarang, yaitu gusti kita al-imam, nyatanya imam al-ajal yang agung, as-syahid yang syahid. Siapa namanya? Nasiruddin, yang punya nama al-imam Nasiruddin Abul Qasim. Abul Qasim ngarang kitaban, yaitu ngarang kitab fil akhlak, dalam masalah akhlak, dalam masalah akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baiknya karangan. Jadi ada suatu imam namanya Syekh Nasiruddin Abul Qasim, yang ngarang seputar akhlak. Akhlak seperti akhlaknya santri sama guru, guru sama santri, intinya akhlak, bab akhlak. Itu kitab yang luar biasa. Jadi fayajibu, maka wajib ala kulli muslimin, kita kan harus berakhlak kepada Allah. Makhluk wajib berakhlak kepada sang pencipta, itu yang pertama. Nomor dua, makhluk wajib berakhlak sama makhluknya. Jangankan sama manusia, sama binatang juga kita harus berakhlak. Contohnya lagi topik mau nyembelih ayam, itu harus berakhlak. Di antaranya pisaunya tidak boleh kelihatan hewan. Nomor dua, akhlaknya lagi makan sunnah, ini namanya berakhlak. Nomor dua, pisaunya harus tajam. Nomor tiga, ngadap kiblat, bukankah itu akhlak namanya? Jangankan sama manusia, kita sama hewan dituntut juga berakhlak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama sapi ya kudu berakhlak kita. Contohnya kita sama sapi harus jangan sembarangan. Di antaranya beri makan yang layak, rumput hijau. Kalau rumput kering berarti dia punya akhlak kita. Seperti nasi basi mau dimakan kita, mau enggak kita? Berarti kita tidak mau. Atau seumpama sapi kita kasih batu, berarti kan tidak berakhlak kita, karena bukan tempatnya. Jadi fayajibu, maka wajib. Jadi kita itu harus berakhlak kepada Allah. Nomor dua, kita berakhlak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu manusia ataupun itu binatang. Fayajibu, dan maka wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, hibdua, yaitu menjaga kitab akhlak. Wa amma hibdu ma yaqau fi ba'dil hayyin, adapun menjaga sebagian, amma ibdu ma yaqau fi ba'dil ahayyin, adapun menjaga perkara yang terjadi, perkara fi ba'dil ahayyin, di dalam sebagian waktu, fa fardun ala sabil kifayati, maka hukumnya wajib atas jalan kifayah. Idza qama bil ba'du fil baladi fil baldati, apabila melakukan pada suatu tempat tersebut sebagian orang, al-baqin, yaitu dari sisanya. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada fil baldati, dalam tempat atau negara tersebut, man, yaitu orang yakum bihi, yang mendirikan orang tersebut dengan perkara, ishtaraku, maka terkena semua, ishtaraku jami'an, maka terkena semua fil ma'tami, dalam dosanya. Dalam Islam juga ada fardu kifayah, ada fardu ain. Contohnya fardu ain, setiap orang muslim wajib ngaji kitab. Semua orang Islam harus ngaji kitab, harus dia punya ilmu, hak wajib untuk ilmu mulai lahir sampai kembali kepada Allah, hanya sampai itu namanya fardu ain. Nomor dua fardu kifayah. Contohnya belajar matematika, fisika, biologi, IPA, itu fardu kifayah. Andai kata di sini yang tahu cuma di topik, ya saya tidak dosa.
Oh, yang pandai hitung-hitungan sesingkawang cuma di topik, kita tidak dosa. Ustadz Agus tidak dosa. Ustadz Rijal tidak dosa. Tapi umpama satu singkawang tidak tahu IPA atau matematika, semua orang semua berdosa. Karena itu namanya fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Taib bin Muhammad bin Hashim bin Alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain. Amin. Faslun. Faslun yaitu membahas dalam satu pasal dalam menjelaskan syarat-syaratnya diterimanya sholat. Karena ada sholat itu diterima oleh Allah, ada sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat manusia kerja, ada yang digaji oleh majikannya, ada yang tidak digaji. Beruntunglah orang-orang yang digaji, artinya beruntunglah orang yang sholat yang diterima oleh Allah. Rugi orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam itu ada syarat semua. Dan semua berhubungan dengan syarat. Orang nikah kudu punya syarat. Orang mondok harus punya syarat. Orang mau berbisnis harus punya syarat. Apalagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu itu ada syarat. Makanya dalam agama dikasih tahu ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya. Kita lapar syaratnya, kita harus makan. Kita kepingin punya anak syaratnya kita ya harus beristri. Ini syarat namanya. Jadi syaratnya yang diterima. Sekarang kita membahas syaratnya diterima sholat. Wasyurito dan disyaratkan. Disyaratkan ma'ama liqobuliyah. Ma'ama beserta perkara marroh yang telah lewat perkara. Perkara apa? Batalnya sholat. Perkara apa? Masalah sholat. Bab ibadah-ibadah seperti puasa itu ada syaratnya. Makanya kita tuh harus ngaji. Kita wajib terus. Bab sholat mungkin kita tahu, mungkin bab haji kita tidak tahu. Bab haji kita tahu, mungkin bab jual beli kita tidak tahu. Bab jual beli kita tahu, mungkin bab najis kita tidak tahu. Intinya semua yang namanya makhluk ilmunya terbatas. Cuma kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wasyurita dan disyaratkan ma'ama beserta perkara. Marroh yang telah lewat perkara syarat. Dikobulia untuk diterimanya sholat kita. Kemudian untuk diterimanya sholat Allah Subhanahu wa ta'ala menurut ataupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama syaratnya apa yang mau diterima oleh Allah? Yang pertama kita melakukan sholat ayat sudah biya wajah Allah ta'ala wahdah. Yang pertama kita melakukan sholat bukan hanya sudah sholat, perkara-perkara yang diperintah oleh Allah seperti ngaji, majelis takliman, sholawatan seumpama, haji, sedekah, puasa, beristri pun apa yang mau bagus harus pertama ayat sudah biya wajah Allah ta'ala, ayat sudah ya harus bermaksud dia dengan sholat wajah Allah ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat bukan karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi ibadah dalam Islam karena kita diperintah oleh Allah, karena kita makhluknya Allah, harus berhubungan dengan Allah semua. Kita nyentuh istri harus karena Allah. Kita sedekah kudu karena Allah, lebih-lebih sholat. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad.
melakukan ibadah, apapun rentetan tersebut dalam ibadah dalam Islam, harus dikarenakan sholat, bukan dikarenakan harus dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ngaji, bukan dikarenakan saya, harus sebenarnya dikarenakan Allah. Jadi batalnya, tertolaknya, tidak diterimanya apabila niatnya, maksudnya, tujuannya bukan Allah. Makanya orang kita tuh harus punya tujuan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ayyaqsida biha wajh Allah Ta'ala wahdahu, semata-mata wahdahu, tunggalnya Allah. Tidak ada maksud yang lain. Kita sholat bukan dikarenakan suami, kita sholat bukan dikarenakan guru kita sholat bukan dikarenakan istri kita, bukan. Kita sholat dikarenakan berusaha kita sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan kita kepingin pahala, mengharap surga, bukan dikarenakan kita takut ke neraka, takut dapat dosa, bukan. Tapi semata-mata usahakan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa orang itu karena Allah kecuali dia punya ilmu yang diamalkan, yang barokah. Walaupun dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, tidak bisa dia mencapai, tidak bisa dia meraih, tidak bisa dia mencapai keikhlasan hatinya, yang kerjanya, tujuannya bersumber nanti ujung-ujungnya karena Allah. Berarti kalau pekerjaannya, tingkah lakunya, sholatnya karena Allah, berarti dia orang ikhlas. Makanya bersihkan hati kita melalui ilmu yang kita dapati, kerjakan. Tidak ada lain tujuan kita, semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina manusia itu kalau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, baik yang ngajar, yang ceramah, yang sholat, yang puasa, sedekah, yang lainnya, kalau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti tahu gerakan hati kita. Kita tahu. Makanya kalau terbersit makhluk di hati kita, makhluk yang bisa menjauhkan kita kepada Allah, bukan pengantar kepada Allah. Karena makhluk itu pengantar untuk kita dekat kepada Allah. Contohnya seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu pengantar, wasilah, yaitu sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para anbiya, mursalin, syuhada, sholihin, orang-orang aulia, itu pengantar semua itu. Namanya pengantar. Tapi namanya pengantar pasti pulang. Tidak mentok, karena yang mentok muaranya, tujuan kita mentok-mentoknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan semua gerak kita, bicaranya kita, diam kita, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke sholat, tidak diterima oleh Allah kalau sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa walihi wa sarihi fid dharain. Amin. Dapat kabar. Fitali sati dalam yang nomor 3, jembatan Shiratal Mustaqim, bahwa itu apa? Gardunya ada 7. Yang pertama sudah dibahas. Nomor 2 sudah dibahas. Nomor 2 apa pertanyaannya sudah dibahas kemarin. Nomor 3 yaitu sekarang kalau gardunya, posnya pertama sudah lolos, nomor 2 sudah lolos, berjalan lagi untuk menuju ke surga Allah, tapi harus melewati gardu yang nomor 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3, setelah sampai ke gardu nomor 3, ditanya oleh Allah ataupun wakilnya Allah oleh malaikat, stop dulu, kamu lolos pertama, nomor 2, sekarang kamu masuk gardu yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3 apa yang ditanya? Anis zakat, dari zakat. Kamu dulu zakat apa tidak? Nah ini, kamu dulu zakat apa tidak? Karena mengapa tidak zakat dulu yang ditanya? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran,
wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salat pertama yang ditanya, selesai. Nomor 2 langsung ditanya, kamu zakat apa tidak? Tentunya ini bagi orang yang mampu yang ditanya. Kalau tidak mampu, orang miskin, ya tentunya dia menjawab, mau zakat apa saya malaikat? Saya ajak makan utang-utang sampai terutang-utang saya malaikat. Umpama saya jangan megang uang malaikat. Itu. Jadi ditanya. Nah yang miskin yang kayak ditanya nanti. Ya kalau orang yang miskin artinya tidak wajib, mereka yang tidak wajib zakat ya enak dibilang saya nggak punya harta yang mau dizakati malaikat, ya udah lolos berjalan lagi dia. Nah tapi kalau dia orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, harus dia berdebat dulu dengan malaikat ataupun dia harus menjawab pertanyaan Allah dan malaikatnya Allah ataupun malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu zakat hartanya, kamu zakat kendaraannya, kamu zakat sawahnya, kamu zakat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memang zakat, loloslah dia. Kamu dulu punya uang 1 M, zakatnya berarti per tahun 25 juta. Nggak bisa lolos itu. Nggak bisa lolos. Kalau dia tidak zakat, nggak bisa. Kalau tidak lolos, berarti dia harus mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia zakat, dia berkata, saya dulu zakat, ya Allah. Saya dulu zakat, malaikat pasti dijawab semua. Dijawab semua. Dijawab. Allah. Ini gardu yang nomor 3 tentang zakat. Kalau toh lolos gardu atau pos yang nomor 3, katakanlah zakat, berjalan lagi ke atas, kan jembatan Suratul Mustaqim ke atas menuju jembatan yang nomor 4. Nomor 4. Bahkan saya tuh, andai kata anak saya udah besar, udah pulang pondok semua, nggak mau saya udah nemuin tamu, nggak mau saya, udah nggak mau ketemu saya, udah paling bikin rumah 1 kamar keluar dari rumah sini, yang sekitar pondok juga, yang nggak mau diganggu saya, kan umur saya udah tua, kasusnya nanti ketemu ya gitu-gitu aja, kasusnya kurang berfaedah. Saya sering itu ngomong, bahkan Bang Tohir sama Bang Tohir, bukan waktunya sampai ya. Nggak, apalagi yang mau ditunggu, beristri udah selesai, apalagi yang mau ditunggu? Yang penasaran dari dunia sudah tidak ada. Penasaran dunia dari apanya saya? Nggak punya pesawat, sering ikut pesawat saya. Ya seperti itu rasanya. Nggak punya mobil, sering saya minjem pakai mobil. Ya kan itu dunia. Karena tidak ada yang untuk mengganti saya, anak saya maksudnya. Makanya ya harus saya lontang-lanting ke barat, ke timur, gini harus saya handle semuanya. Makanya semoga doakan, semoga saya sehat, walafiat, panjang umur yang barokah, husnul khatimah, amin Allahumma. Wafir rabi'ati, paling enak itu udah diam di belakang rumah, bikin umpamanya tanah, bikin 1 kamar, udah yang nemu nih kalau ada tamu, ya Barizi, Kamat Khodil, Kamat Muhammad kah, udah paling satu bulan 1 kali aja ke pengajian khusus saya, lainnya ya anak saya. Kan syariat udah saya paparkan, dakwah udah saya, berapa tahun udah saya. Makanya semoga diterima oleh Allah. Semenjak saya berhenti dari pondok sampai sekarang saya ngajar terus. Walaupun dulu itu 1 minggu 1 kali. Itu kan dakwah itu namanya. Intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu. Tinggal manfaatnya atau tidaknya sekarang. Tinggal manfaatnya dan tidaknya. Sama umat, yang penting udah saya kasih tahu. Nah, seperti sekarang, sampai live, sampai umpama ada di YouTube. Ya yang mau ngaji, ya ngaji. Saking takutnya bisa saya mati kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu sudah menyebarkan ilmunya Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Allah. Wafir rabi'ati, setelah itu lolos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lolos jembatan nomor 3, katakanlah zakat. Wah, wafir rabi'ati, maka dia terus menduduki berjalan
menuju ke atas. Sampailah ke gardu nomor 4 itu namanya. Firrabi'ati, gardu yang nomor 4. Di sana ditanya oleh Allah ataupun wakilnya Allah yaitu malaikat, anisome tentang puasa. Kamu dulu puasa apa tidak? Puasa malaikat. Kamu pernah tidak puasa? Tahun sekian, jam sekian. Tidak pernah bisa menjawab lagi. Karena ada catatannya. Bisa oleh Allah, kamu yang puasa tahun sekian. Kamu yang isak tahun sekian. Tapi sebelumnya tahun sekian, kamu tidak puasa. Tahun sekian kamu batal puasanya. Makanya usahakan ganti puasanya. Puasa lebih-lebih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ganti. Ditanya. Jadi setelah lolos gardu yang nomor 3 tentang zakat, nomor 4-nya ditanya puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita puasa, ya tetap dijawab, saya puasa ya Allah. Ya udah, tetap jawabnya puasa. Saya mulai dari Bali ya Allah, saya puasa sampai saya menghadap-Mu ya Allah. Tapi di saat belang-belang kita tidak puasa, maka oleh Allah mempaskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Berarti tinggal gardu nomor 5, nomor 7, tinggal 3 gardu lagi. Apa pertanyaannya? Insya Allah pengajian-pengajian yang akan datang. Semoga kita panjang umur dan umur yang barokah. Taat kepada Allah, atas nama baginda Rasul husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita ngirim Yasin kepada baginda Rasul biar Rasul syuhada sholihin, sahabat-sahabat, para malaikat-malaikat, juga para aulia, guru-guru kita yang masih ada ataupun yang menghadap